Salam revolusi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Istiqlal, kerap dipanggil Iqbal. Saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah dari salah satu perguruan tinggi di Malang. Sejak awal kuliah, saya memang bercita-cita sebagai guru. Namun, pada kenyataannya, setelah lulus kuliah, tak segampang itu menjadi guru. Pengalaman dari kuliah, lulus kuliah, dan sampai saat ini menggambarkan jika saya memilih guru sebagai profesi. Namun, saya merasakan beberapa keresahan. Di antara lain, kurikulum pelajaran yang selalu berubah-ubah, sembari berubahnya menteri, bahkan presidennya ganti, juga ikut berubah. Awalnya setelah lulus S1 dengan akta 4, menjadi guru itu akan semudah membalikkan telapak tangan. Namun nyatanya tidak. Kalaupun bisa, hanya honorer dengan gaji yang tidak seberapa, bahkan tidak menentu. Sedangkan saya hidup di perantauan, banyak hal yang harus saya penuhi. Sehingga saya harus melalang buana untuk mencari pekerjaan yang lain selain guru. Nah, menariknya saat itu, pemerintah gencar-gencarnya membuka PPG seluas-luasnya. Beasiswa PPG digratiskan untuk menjadi guru. Dari itu, saya ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada pemerintah. Sontak saya merasa jalan saya akan mudah meraih profesi guru, menempatkan saya menjadi guru profesional seutuhnya. Namun, setelah memperdalam ilmu di PPG Prajabatan, nyatanya tidak bisa langsung masuk P3K atau ASN. Karena nyatanya, dari sekian ribu orang yang mendaftar P3K dan ASN ini, hanya diangkat atau diterima 5 orang tiap kota dan kabupaten saja. Sulit banget. Gaji guru yang kita ketahui semuanya, ASN maupun P3K, tidak sebesar itu jika dibandingkan dengan BUMN atau abdi negara seperti TNI dan Polri. Tetapi itu bukan masalah terbesar bagi saya. Dilema yang saya dapatkan bertambah setelah saya mendengar di tahun 2025 ini semua honorer akan dihapuskan oleh pemerintah, dan berita baiknya pelamar ASN di periode berikutnya akan diambil dari lulusan PPG saja. Tapi entah kapan akan dilaksanakannya. Sedangkan hidup terus berjalan. Ini data dan fakta bagaimana sistem pendidikan di Indonesia. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga dari pemerintah. Saya sangat berterima kasih karena adanya Malaka Project ini membuka kesempatan yang belum terpikirkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya terinspirasi dari Malaka Project dan Kak Ferry Rwandi yang selalu update tentang kemajuan dan kemunduran yang terjadi di Indonesia. Bahkan ketika harus mengubur keinginan saya menjadi seorang guru, saya sudah siap sekali jika ada hal baik yang bisa saya gapai. Semangat saya kali ini jauh lebih besar. Tekad saya lebih kuat. Tangisan bukan lagi dikeluarkan, tetapi kenyataannya harus diperjuangkan. Jika saya bisa meraih beasiswa ini, haluan saya mungkin akan berpindah ke vokasi atau ilmu politik. Mungkin. Kenapa? Karena untuk jadi guru dan dosen sangat-sangat sulit. Apalagi tes dan administrasinya terlalu pelik. Ditambah lagi harus berlomba dengan oknum-oknum yang katanya pakai jalur dalam. Dan solusi yang saya tawarkan adalah: pertama, apabila sistem pendidikan diperhatikan, maka harus tunjukkan bahwa pahlawan sesungguhnya harus dimuliakan. Yang kedua, tidak masalah melalui tahap tes, namun berikan banyak kesempatan sehingga pada kenyataannya masih banyak sekolah yang butuh tenaga kependidikan dengan tahapan yang transparan tentunya. Yang ketiga, ingat, saat ini masalah siswa bukan hanya bagaimana menghafal teori,
tetapi bagaimana membentuk karakter siswa dan juga meraih prestasi untuk karir masa depannya. Ya, satu lagi, harus melek teknologi. Pada kenyataannya, guru tidak boleh berpolitik. Tetapi menurut saya, berikan mereka ruang, bahkan siswa juga harus diwadahi politik, agar mereka paham mana hal yang benar, mana yang harus dikritik. Saya harap kritikan saya ini ditanggapi secara positif. Saya juga tidak ingin menyenggol sana-sini, karena ini tugas kita bersama, termasuk saya juga, karena saya juga bagian dari warga negara Indonesia. Apabila saya diterima beasiswa ini, tentunya saya akan merevolusi dari diri saya dulu. Kemudian pola pikir saya, relasi saya, ilmu pengetahuan saya sebelum ke orang lain. Saya akan memperdalam ilmu pengetahuan saya, baik secara fakta dan data di lapangan, bagaimana saya mengolah semua itu, dan ketika saya lulus dari magister, saya akan memberikan hal terbaik untuk semua orang. Saya akan menyorakan untuk anak-anak muda, harus kritis tapi tetap pakai adab. Tidak boleh apatis dan tidak boleh anarkis. Ruang publik ini harus dibuka sejak dini, karena semua orang baik akan dapat hasil yang baik, walaupun banyak yang menghentikan niat baik kita. Sebelum mengakhiri, izinkan saya membacakan satu bait puisi yang saya buat. Sampai kapan yang katanya pahlawan disepelekan? Sampai kapan hal keamanan lebih penting daripada kemajuan zaman? Bukalah mata dan hatimu para kursi singgasana. Wahai pemuda bangsa, jangan diam saja, langkahkan kakimu, korbankan jiwamu, angkat aspirasimu, dan katakan, revolusi negeriku. Sekian dari saya, dan salam revolusi.